Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zazinatul Fitria, NPM 1903050084, kelas 5B PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di Zoom kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kecakapan umum dan khusus. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Amar dan Mas Andika sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom saya. Nah, langsung saja ya. Oke, materi pada Zoom kali ini yaitu tentang kecakapan umum dan khusus pendidikan dasar kepramukaan di sekolah dasar. Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. 2. Jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. 3. Tata cara pemakaian dan pelantikan. 4. Pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. 5. Pramuka penggalang Garuda. Oke, kita ke materi yang pertama yaitu tentang sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. Sistem tanda kecakapan termasuk salah satu bagian dari PDMPK Pramuka. Tanda kecakapan bukanlah tujuan namun hanya suatu alat untuk memotivasi agar peserta didik terdorong untuk mencapai suatu keterampilan. Sistem tanda kecakapan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tanda kecakapan umum atau TKU dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Oke, materi yang kedua yaitu jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Kita membahas yang pertama yaitu tentang tanda kecakapan umum dulu ya teman-teman. Pengertian tanda kecakapan umum adalah tanda yang didapatkan setelah seseorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Mengutip dari buku Metode Pembelajaran Tunas dalam Pendidikan Kepramukaan yang ditulis oleh Muhammad Wicaksono pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa setiap anggota pramuka baik di jenjang siaga, penggalang, penegak, dan pandega memiliki tanda kecakapan umumnya masing-masing baik dari segi bentuk ataupun tempat meletakkannya. Kemudian yang kedua, syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan umum terdiri dari 1. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. 2. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Ketiga, SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan tingkat siaga tata. 4.
SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Oke, yang ketiga yaitu tingkatan tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum pramuka siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan kecakapan umum siaga mula, tingkatan kecakapan umum siaga bantu, dan tingkatan kecakapan umum siaga tata. Pada TKU pramuka siaga, kelopak bunga kelapa pada TKU digambarkan seperti mulai merekah dan terletak miring. Hal tersebut menyimpulkan pramuka siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap berkembang. Kelopak bunga kelapa digambarkan miring karena walaupun merekah, bunganya akan tetap terikat pada batangnya. Hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, pramuka siap tetaplah terikat pada kedua orang tua dan keluarganya. Warna hijau pada latarnya menggambarkan kesejahteraan hidup sesuatu yang sedang tumbuh. Yang kedua, tingkat tanda kecakapan umum pramuka penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tanda penggalang ini disebut dengan mayang, terurai bertangkai 3, digambarkan sebagai bunga yang sudah berkembang dan mekar ke samping. Bunga yang sudah berkembang menggambarkan pramuka penggalang sebagai tunas bangsa yang sedang berkembang dengan sifat yang ringan, lincah, dan menarik. Adapun bunga yang mekar ke samping bermakna terbukanya pandangan untuk menerima segala macam pengaruh baik dari lingkungan. Warna merah pada latarnya menggambarkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. 2. Tentang tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus, sering disingkat dengan TKK, adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus. SKK sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK, setelah melalui ujian-ujian, SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Tingkatan dan bentuk TKK. Untuk pramuka siaga terdiri atas 1 tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Ini ya teman-teman, gambarnya sudah ada di PowerPoint. Bisa terlihat? Bisa. Kemudian untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah, 2 madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah, ketiga utama berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna merah. Ini ya, ada purwa yang lingkaran, madya yang persegi, dan utama yang segi 5. Oke, kemudian materi selanjutnya tentang tata cara pemakaian dan pelantikan.
Tata cara pemakaian tanda kecakapan umum. TKU Pramuka Siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU Pramuka Penggalang dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Jadi sama-sama di sebelah kiri ya. Kemudian, tata cara pemakaian tanda kecakapan khusus. Jika TKK yang diperoleh berjumlah 5 atau kurang, dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana daerah. Jika TKK yang diperoleh berjumlah lebih dari 5 buah, maka yang 5 buah dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah lencana daerah dan selebihnya dipasang di tetapan. Kemudian pelantikan. Seorang pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU dengan baik berhak mendapatkan TKU. Pemberian TKU dilaksanakan dalam upacara pelantikan. Pelantikan pramuka siaga dapat dilakukan pada upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan. Proses kenaikan tingkat pada hakikatnya sama dengan proses penerimaan calon. Bedanya, sebelum penyematan tanda pelantikan yang baru, tanda pelantikan lama dilepas dulu oleh yanda atau bundanya. Siaga mengulangi janji mengucapkan Dwi Satya pada upacara kenaikan tingkat. Setelah siaga menyelesaikan SKU dengan baik dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus dilantik. Pembina menentukan waktu pelantikan dalam upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan siaga. Penggalang pramuka siaga yang telah berusia 11 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya sebagai pramuka penggalang diwajibkan untuk pindah. Dalam perpindahan ini terjadi 2 proses, yaitu proses di perindukan siaga dan proses di pasukan penggalang. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang pramuka penggalang Garuda. Pramuka penggalang Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkatan kecakapan tertinggi pada jenjang pendidikan atau golongan masing-masing. Pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan serta telah memenuhi syarat pramuka Garuda dan memiliki tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda merupakan tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada seorang peserta didik. Diberikan kepada seorang peserta didik pramuka yang memenuhi syarat pramuka Garuda. Dasar hukum dan panduan penyelenggaraan pramuka Garuda diatur berdasarkan SK Kuartir Nasional nomor 101 tahun 1984 tentang petunjuk penyelenggaraan pramuka Garuda. Syarat-syarat pramuka penggalang Garuda. 1. Telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. 2. Telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Selanjutnya, 3. Menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya. Sesuai dengan Satya dan Dharma Pramuka, dapat membuat hasta karya sekurang-kurangnya 6 macam, kemudian dapat menggunakan komputer, teknologi informasi, minimal internet, kemudian dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Oke, ini ada materi tambahan tentang penggolongan TKK berdasarkan bidang. Untuk bidang agama itu ada mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak ditandai dengan warna dasar kuning. Gambarnya terlihat ya teman-teman. Terlihat. Oke, kemudian
Yang kedua yaitu penggolongan patriotisme dan seni budaya ditandai dengan warna dasar merah. Kemudian bidang kesehatan dan ketangkasan ditandai dengan warna putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan ditandai dengan warna dasar hijau. Kemudian bidang sosial kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup ditandai dengan warna dasar biru. Oke, ini daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Sama, bye. Di stop lah. Jauh wes, tapi ya bisa stop servernya. Ini apa? Oh iki.